Halo, jumpa lagi. Saya Hendra, Sobat Edukasi Nusantara. Kali ini akan melakukan percobaan sederhana menggunakan bermacam bentuk dari kertas. Saya buat dari kertas A4. Ada silinder, ada bentuk segi 4, ada bentuk segitiga, dan ada juga bentuk segi 6. Bisa juga dibuat bentuk segi lainnya, segi 5, segi 8, dan seterusnya. Nah, jika saya melewatkan tiupan melalui benda-benda ini dengan bentuk yang berbeda-beda, bentuk manakah yang jika ditiupkan udara melewat benda tersebut yang menyebabkan lilin mati? Kita coba satu persatu. Bagaimana bentuk segi 4? Saya taruh di dekat lilin, kira-kira ya 1 cm dari jaraknya dari lilin. Saya pegang supaya stabil ya, saya pegang, saya tiup. Bentuk segi 4 tidak menyebabkan mati lilin. Bentuk segitiga saya dekatkan kira-kira 1 cm ujungnya dengan lilin, juga tidak mati. Kalau dibalik, moncong yang menghadap saya, yang datarnya menghadap lilin, juga tidak mati. Kalau yang segi 6 bagaimana? Tidak mati juga. Saya ubah posisinya, tidak mati juga. Nah, bagaimana yang bentuk bulat? Kita coba lagi. Jaraknya kira-kira 1 cm, samakan. Saya pegang supaya stabil kertasnya. Nah, ternyata yang bentuk begini menyebabkan lilin mati ya. Jadi ada perbedaan. Yang segi 4 saya tiup, lilin tidak mati. Segitiga juga saya tiup, lilin tidak mati. Dan segi 6 juga saya tiup, tidak mati. Dan sedangkan yang bentuk silinder dia saya tiup dan lilin menyebabkan mati. Jadi kira-kira mengapa demikian? Nah, secara sederhana saja, ini bentuk ini udaranya akan mengalir ya lewat bentuk segi 4 itu. Setelah saya tiup, anginnya itu tidak terarah dengan baik gitu ya, tidak terarah dengan baik dan tidak center, arahnya tidak center ke lilin. Demikian juga yang segitiga, juga arahnya kemana-mana arah anginnya, tidak terarah, tidak fokus ke lilin akhirnya itu. Bentuk segi 6 juga demikian, ada sudut-sudut C ini, jawaban angin juga arahnya kemana-mana, tidak mengarah ke sentral ke lilin ya. Nah, berbeda dengan ini bentuk bulat. Ini bentuknya ini anginnya itu mengarah di sekitar bentuk ini ya, bentuk silinder ini menyebabkan anginnya mengalir ya. Akhirnya mengalir melalui permukaan silinder ini lalu mengarah ke lilin sehingga menyebabkan lilin mati. Nah, ini ya kalau bahasa ini kita sebut ada bentuk streamline ya, menyebabkan udara tuh mengalir dengan baik ke dalam bentuk ini gitu, bentuk silinder ini. Nah, sedangkan yang ini perilaku udaranya, alirannya itu tidak terlalu fokus ke lilin sehingga lilin tidak mati untuk segi 4, segitiga dan segi 6. Sedangkan bentuk silinder ini menyebabkan lilin mati karena aliran udaranya bagus melalui permukaan silinder ini dan mengitari ini lalu memfokus kepada lilin ya, dan menyebabkan lilin mati gitu ya, nyala api lilin mati. Karena bentuknya streamline, mengalir bagus ya, di permukaan bentuk silinder ini. Nah, apa hubungannya dengan teknologi? Mungkin yang paling mudah kita perhatikan mobil ya. Mobil itu berbagai bentuk ya. Ini ada contoh mobil-mobilan kecil saja. Ada Jeep seperti ini misalkan ya, atau bentuk sedan. Bentuk sedan ya, ada berbagai bentuk sedan. Dan ini juga bentuk sedan dan mungkin bentuk-bentuk lainnya. Kalau di dalam sehari-hari kan ada bentuk bus ya, ada bentuk sedan, bentuk jeep,
atau minibus, itu berbeda-beda perilaku udara yang lewat tubuh daripada mobil atau badan dari mobil. Yaitu ya, kalau sedan tuh menyebabkan udaranya mengalir dengan mudah. Jadi permukaan sedan itu kayak streamline ya, menyebabkan udara mengalir dengan mudah. Jadi sedan desain untuk supaya adanya lebih bagus, dan itu menusuk mudah, enak gitu di kendara, stabil, udaranya melancur ya. Apalagi jalan tol terasa ya. Beda dengan kalau kita naik misalkan bentuk bus ya, minibus atau sedan itu berbeda sekali. Kita rasakan kestabilannya bagaimana di jalan. Itu karena salah satu faktornya adalah aliran udara yang mengalir dengan mudah di dalam sedan, dalam modi sedan dibanding dengan bentuk minibus. Biasanya kalau minibus terasa agak berat. Dan ini bentuk di sini ada berbagai faktor ya, diantaranya memang untuk memudahkan udara mengalir dan enak dari kendaraannya. Nah, sekarang minibus, kalau bus atau minibus itu kan memang desain tidak semata-mata mempertimbangkan bentuk aliran atau aliran udara dalam bodi kendaraan. Juga ada faktor ekonomis. Jadi desainnya tidak streamline seperti sedan, ya, bentuknya kotak segi empat misalkan. Kalau bus itu atau minibus atau bentuk minibus lainnya gitu, seperti itu. Nah, kalau sehari-hari lainnya seperti pesawat terbang itu kan memang bodinya dibuat sedemikian rupa, didesain supaya streamline, udara mengalir mudah lewat bodi pesawatnya, lewat sayap pesawat, lewat sayap pesawatnya, lewat buntutnya, itu mudah udara mengalir, jadi menusuk itu mudah. Dalam kehidupan sehari juga demikian, seperti ikan di kolam, di sungai, di laut, ada ikan-ikan memang dengan bentuk bodinya itu streamline, memudahkan air tuh mengalir di bodinya. Bahwa ikannya cepat gitu bergerak. Ya, tapi itu ikan tuh beragam Allah ciptakan atau Tuhan ciptakan beragam model streamline ya, berbagai macam jenis ikan. Ada juga yang tidak streamline, memang itu dengan karakternya berbeda gitu, dari tiap ikan. Ada yang diam mungkin di dasar laut atau di dasar sungai ya, atau di yang pergerakannya nggak terlalu dinamis. Biasanya ikan-ikan yang aktif itu, yang dinamis itu ya memang Allah ciptakan desainnya streamline, air mudah mengalir di bodinya. Demikian, terima kasih. Silahkan dicoba di rumah dengan hati-hati karena menggunakan hati ya. Dan boleh juga didesain bentuk-bentuk lainnya sebenarnya. Nah, saya juga kemudian nih saya juga punya botol ya. Ada botol ini, ada gelas yang digunakan. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Saya nyalakan dirinya lagi. Nah, ini saya coba menggunakan gelas dulu ya. Gelasnya ada segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 segi ini. Saya taruh di sini bagaimana? Tapi saya gunakan yang bawahnya, bukan yang atasnya ya. Saya angkat sedikit. Juga tidak mati ya. Nah, sekarang kalau yang bentuk ini bulat begini bagaimana nih? Saya geser dulu. Maaf, saya geser, khawatir jatuh. Saya pegang. Mati ya, kelihatan. Ini bentuknya juga streamline, memudahkan mengalir udara di permukaan botol ini. Demikian, terima kasih Hendra, Sobat Edukasi Nusantara.